jadi bangsa Israel bisa, udah memenuhi syarat gitu loh. Tuh. Sakit Nah, jiwa. Sakit pilihannya jiwa loh. tuh. Parah, Itu. parah ya. Masa parah. Enggak, Nah, kenapa lo misalnya, masih nyembah makhluk? Itu pertanyaanku sesimpel itu nah aja. itu tadi aku udah jawab. Karena tulisan-tulisan ini. Karena Yesus itu adalah Raja Mesias gitu loh. Dan menurut 1 I, Samuel 8 angka 7, eh, orang yang menggantikan Tuhan sebagai Raja itu harus disembah, maka alasan itulah gitu. iya, jadi lo nyembah makhluk gara-gara tulisan-tulisan ini. Lah kan dalil bang itu, dalil. Kan harus berdasar, ini Iya. data. Enggak, kalau gua pakai otak. Hmm? Tuhan gua nggak boleh sama makhluknya. Sedikit motong Bang Jibril, aku jadi bingung ini. Hmm. Hmm. Eh, Kenapa masih nyembah makhluk? Sorry, aku nanya nih, apakah Hmm. Allah itu makhluk atau bukan? Bukan dong, dia pencipta, Tuhan. Dia zat bukan? Laisa kamisli sayun. Allah tidak serupa dengan makhluknya, ciptaannya. Oke, maksudnya gini, apakah Allah itu zat atau bukan? Zat, betul. Zat itu, Pakai D ya, bukan zat ya. Kalau ZAT itu zat gas, cair, padat, itu zat, itu makhluk. oke. Kalau Apa zat bedanya itu Bang? bukan makhluk. Pakai D itu apa bedanya Bang? Sorry. Zat, wah ini sebenarnya urusan Cak Tata, tapi saya coba menjelaskan. Zat itu esensi yang Bang, bisa berdiri sendiri. supaya teman-teman Kristen pun tidak memframing nanti takutnya gitu loh. Iya, zat Supaya itu bang. pengajarannya penting soalnya menurut saya loh Iya, ya. Silakan. iya. Zat itu dia esensi yang bisa berdiri sendiri. Dia tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Zat. Dan tidak Ustaz Tata bisa lebih didetailin? dan tidak bisa dipengaruhi begitu kan? Maksudnya tidak bisa diinterpretasi atau tidak bisa Betul. karena dia sesuatu yang ada tapi tidak ada gitu atau gimana? Sorry aku. Waduh. Ini pikiran manusiaku nih akal Allah ini bukan ada nggak, tapi nggak ada bang. Allah itu wajib wujud, harus ada, wajib wujud, harus ada. harus ada wujudnya. Wujud itu ada bang. Abang jangan samakan wujud ada dengan bentuk bang. Abang pasti berpikir Allah ini berbentuk ya. Nah, Mungkin, tadi Bang Jibril bilang, Bang Jibril, boleh saya? Iya. Bang Jibril. Silakan soal zat, Ustaz. Iya, ini apa namanya yang sering kali ini ya, kita beruntung apa namanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dan ini juga perbedaan dan zat ya. Zat itu seperti yang tadi udah apa, esensi yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan partikel-partikel atau rangkaian-rangkaian tertentu untuk menopangnya, maka ada qiyamuh binafsihi, sesuatu yang berdiri sendiri. Berbeda dengan zat. Zat adalah sesuatu yang membutuhkan partikel-partikel tertentu atau rangkaian-rangkaian tertentu untuk menopangnya. Itu berbedanya. Itu perbedaan zat dengan zat. Maka zat ini kan kembali kepada esensi itu. Bisa dipahami ya perbedaan zat dengan zat. Artinya dia tidak butuh materi, tidak butuh yang realistik begitu ya, yang tidak butuh yang bisa dilihat karena dia adalah pakai D ya, zat gitu ya. Iya, itu perbedaan. Artinya kalau memang Allah itu adalah zat yang ada, namun dia tidak berbentuk materi, artinya dia tidak bisa menjadi materi begitu. Bukan bang, dia pencipta materi, dia harus bermateri dong. Jadi gini bang, abang jangan berpikir Allah ini nggak bisa bentuknya. Gini, udah dijelasin di Al-Quran, Allah ini laisa kamisli sayun. Dia itu tidak setara dengan makhluknya. Abang tahu nggak dengan dan ciptaannya? Abang tahu nggak yang termasuk ciptaannya ini apa aja? Nah kita ini, Nggak cuma kita ini bang, ruang dan waktu ini ciptaannya bang. tapi kan Allah itu kan tidak mengenal waktu bang, maksudnya dia tidak bisa dibatasi waktu. Nah, Allah ini tidak setara dengan ciptaannya bang. Jadi waktu dan ruang itu ciptaan dia. Kalau kita makhluk, kalau Allah masuk ke dalam dunia ini bang, Allah mesti tunduk sama waktu, sama seperti kita tunduk sama waktu. Contoh, sekarang hari Rabu, besok hari Kamis. Abang bisa menyetop itu bang? Abang bisa menyetop, gue gak mau besok Kamis. Gak bisa, kita mesti tunduk sama waktu. Mau nggak mau kita mesti tunduk sama yang namanya waktu. Tapi Tuhan saya bang, dia nggak tunduk sama apapun. Waktu itu ciptaan dia. Tapi Yesus nggak tunduk juga sama waktu bang. Nah, gimana caranya? Emang dia bisa berhentiin hari? Sampai sekarang dia bisa Sampai sekarang dia masih ada. Oke. Terus Enoh juga begitu? Iya ya. Kenapa Enoch nggak dituhankan Kristen ya?
Habis itu bapak saya juga begitu. Enggak, saya Gimana gini, saya anak ya, aduh. Bang. Saya anak yatim piatu, Bang. Saya Sama, anak yatim Bang. piatu. Aku anak yatim. Abah saya udah meninggal. Menurut abang dia meninggal ini kedagingannya yang meninggal, Bang. Rohnya nggak meninggal. Sama nggak? Tapi bakal bangkit nggak nanti di akhir zaman? Ya nanti dibangkitkan di hari akhir. Yang bangkitkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit bumi beserta isinya, bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus ya. Oke. Lanjut Bang, lanjut. Nggak, balik lagi ke tadi. Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam. Ruang dan waktu. Jadi kalau abang nanya Allah itu di mana, lokasinya di mana, abang mau tahu koordinatnya di mana. Kalau dia ada koordinatnya, Gitu kan udah bukan jelas biasanya. lagi. Zat itu nggak dibatasi ruang dan waktu. Artinya nggak perlu ditanyakan lagi hal kayak gitu. Biasanya kan ada yang nanya kayak gitu tuh, lokasinya di mana, koordinatnya Itu di mana. hotennya itu yang salah. Tuh Mas Aha, dibilangin lo salah. Santo double agent ya, apa gimana? Enggak, Gini, dia aku kayaknya gue ngeliat dia melihat liberal dia liberal. dari POV dari teman-teman Muslim. Gini loh, kalau di dalam teman-teman kita Muslim ini mengatakan bahwa Allah itu adalah zat yang tidak dibatasi ruang dan waktu, pertanyaannya, kenapa kok kiblatnya dari Yerusalem pindah ke Mekah? Itu jadinya aku berpikir gitu loh. Kalau misalkan contohnya, kalau Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, artinya kiblat kita mau ke arah manapun aman selagi hati kita kepada Allah. Gitu, itu loh yang mau saya sampaikan. Oke, kalau boleh saya jawab soal itu. Kalau yang Bang, ya, pertanyaanku ini benar-benar pertanyaan otakku, bukan ada sah, nggak ada masalah apa-apa kan? Oke, thank you Bang. Saya baca pertanyaan abang, selama nggak ada selama nggak ada potensi kebencian sih nggak ada masalah. Nih saya tunjukin aja ya, kiswah changing. Banyak framingan kalau Ka'bah itu sesembahan kami dan seterusnya. Abang kalau abang tahu sedikit di Ka'bah ini Bang, tiap tahun kiswahnya bahan ini kain ini dirubah Bang, diganti. Nah ini Ka'bahnya diinjek-injek Bang. Tapi dari 2 miliar muslim, nggak ada satupun yang bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada. Karena seluruh umat muslim tahu Ka'bah itu bukan sesembahan kami. Itu cuma pemersatu kami. Tauhid. Pemersatu. Abang kebayang nggak kalau kami sholat, tapi nggak ada kiblat, nggak ada arah. Yang satu nabrak-nabrakan Bang. Sikut-sikutan. Ini pemersatu kami. Tauhid. Seluruh dunia diperintahkan Allah untuk menghadap ke sana. Bukan sesembahannya. Nah, tapi coba dibalikin Bang. Tapi coba kalau berhala Yesus, ada yang nginjek-nginjek. Kira-kira ada yang marah nggak Bang? Kami enggak sih, kalau aku pribadi enggak sih. Kira-kira dari 2,4 miliar Kristen di seluruh dunia, berhala Yesus ada yang nginjek. Kira-kira ada yang marah nggak? Aku sih enggak, karena bukan bentuk patung. Kalau Katolik mungkin marah gitu, kalau kami enggak. Come on lah. Nggak sampai tahun lalu ada lukisan Yesus disuruh disuruh cukur, masuk penjara orangnya Bang. Come on lah. Itu mereka Bang, jangan paksa aku dong. Aku kan pribadi di sini kan enggak. Bukan, yang saya tanya dari 2,4 miliar. Kalau salah satunya kira-kira ada yang kira-kira ada yang marah nggak? Kalau secara pasti manusiawi ada yang pasti marah. ada, jujur. Nah, jadi siapa yang nyembah batu Bang? Nyembah batu sih larinya. Abang larinya jauh banget. Kan tadi Ka'bah, Abang bilang kami nyembah Ka'bah. Ngarah ke Ka'bah. Sekarang begini Bang, kalau kita berbicara tentang garis kiblat. Kalau misalkan kiblat kita ke arah Arab nih. Kalau dengan garis yang lurus yang sama kita berbalik kiblatnya ke arah, kan arahnya ke kiblat juga tuh. Gimana kira-kira? Yang lebih deket dong. Yang lebih deket dong. Oh, kan jadi kita ada patokannya yang lebih deket ya. Maksudnya, iya, kan kita ada kompas Bang. Oke, bisa dipahami. Silakan Bang. Kan kita ada kompas. Jadi Bang Jibril mengatakan manusia itu makhluk kan, betul ya? Betul. Binatang juga makhluk, maksudnya binatang dan manusia itu sama Bang Jibril? Sama-sama makhluk kan? Ada sama batu juga, sama-sama makhluk kan? Jadi, yang satu makhluk hidup, yang satu makhluk mati. Jadi manusia itu sama mulianya dengan binatang. Gue nggak ngomongin ngomongin kategori kan? Kita ngomongin kategori, nggak ngomongin kemuliaan. Cara, bro Kojiro.
Pertanyaanmu janganlah kayak gitu. Aku aja pakai Parah ini. corong, aku aja Mantap ini ilmu parah. pakai corong yang ukurannya diameternya butuh yang 15 cm ya kan. Nah, abang ini butuh corong yang lebih kecil lagi, sempit. Lubangnya kecil kali gitu loh. Nggak apa-apa Bang Kujira, kita Gini, Bang intermezzo Jibril. aja. Oke, Tunggu lanjut. dulu Bang Santo ya sebentar. Hmm. Jadi kalau menurut pandangan Islam itu apa yang membuat manusia itu lebih mulia daripada binatang? Akal dan free will. Akal dan free will. Akal dan free will. Kalau binatang mereka nggak punya akal, mereka punya insting. Mereka punya insting untuk melindungi keluarga, melindungi anak, untuk survive. Mereka punya insting. Kalau manusia punya akal, punya free will, punya kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan sesuatu. Iya. Itu bedanya. Bang Jibril tahu nggak? Menurut Bentar, aku tanya deh Bang Jibril. Kalau berarti misalkan orang yang menuhankan manusia, apakah dia bisa dikatakan punya akal? Ya kalau nyembah sesama itu kan nyembah makhluk kan nyembah sesama, Bang. Berarti nggak ada bedanya sama binatang dong, Bang? Wah, itu saya nggak sampai ke sana bahasanya. Bang Jibril tahu nggak kalau IQ lumba-lumba itu lebih tinggi daripada Bang Santo? Tahu nggak? IQ lumba-lumba Santo betul. sih. Dia Kojiro kok satu-satunya nyerang aku sih, kampus dia satu-satunya juga, mamalia yang satu-satunya ikan yang mamalia dan IQ-nya tinggi dan segala macam. Tapi gini, IQ itu bukan parameter punya akal, Kojiro. Karena gini, ada orang-orang di luar sana yang IQ-nya begitu waktu kecil mereka dites IQ-nya tinggi, tapi mereka gila, psikopat. Jadi IQ itu bukan parameter kecerdasan atau berakal, paham nggak? Ya. Makanya ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan gramatikal, ada kecerdasan mathematics, kan IQ kan beda-beda. Ya. Karena ada orang yang punya Down syndrome atau punya yang punya psikopat ini yang banyak mereka yang justru IQ-nya tinggi banget tapi akalnya nggak ada. Bang Santo, lanjut. Ya. Kata manusia tadi di Abang Jibril katakan bahwa perbedaannya dan mengapa dia dikatakan makhluk berakal karena Tuhan memberikan dia akal dan kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Setuju nggak? Free will, betul. Ya, memilih antara yang baik dan buruk. Ketika kita, mohon maaf nih, aku kembali ke pengajaran. Ketika kita ada pengajaran yang melanggar istilahnya nurani, yang dalam hati nurani pun menolak begitu. Dan kita tahu itu buruk dan kita mengikutin itu, apakah kita bisa dikatakan berakal? Contohnya? Contohnya nanti contoh nih kayak yang dibawa sama si Edis boleh. Serang bang, serang saya bang, serang bawa subhat yang abang pikir belum terjawab atau Iya, apa? iya, oke. Ini ada Ustadz Tahta di sini, ada Ustadz Oke. Miftah di sini. Sekali lagi ya teman-teman, aku di sini memang bertanya sesuatu yang sebenarnya harus kutanyakan ke teman muslim, bukan ke Edis gitu ya. Contoh kayak menurut hati nurani membagi, contoh nih poligami misalkan, kalau dari beberapa ustadz aku udah dapat jawaban itu solusi, ya kan, solusi poligami. Terus yang kedua dengan anak umur 6 tahun atau 9 tahun, jawabannya yang aku dapat selama ini adalah ada asbabul nuzulnya, ada penyebabnya kenapa seperti itu, kan begitu. Karena aku nggak tahu 15 ilmu dalam menafsir Al-Quran. Pertanyaanku adalah secara hati nurani aku menolak ajaran itu, sunnah Rasul itu. Kalau aku mau lihat secara hati nurani ya, bukan sebagai orang beragama, hati nurani itu tidak baik begitu. Nah, pertanyaan apa bisa saya katakan bahwa itu tidak masuk akal dan itu tidak baik menurutku, hati nuraniku gitu. Apa bisa dikatakan itu tidak berakal? Silakan Bang. Oke, ada dua pertanyaannya berarti ya. Satu soal poligami, kedua soal di bawah umur, nikah dengan di bawah umur dan segala macam. Satu, poligami. Iya, poinnya sebentar Mas Bang, biar Iya, kita berjelas semua teman-teman bawah. Pertanyaanku ini adalah manusia itu makhluk mulia yang punya akal dan kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Nah, secara hati nurani pun kita tidak beragama, hati nurani pun tahu, bahkan orang ateis pun tahu mana yang baik dan buruk. Nah, perbedaannya bagaimana kita membedakan kita dengan orang ateis? Nah, itu aja, silakan. Enggak, ateis itu enggak, itu double standard, Bang.
Oke, silakan. Ateis itu nggak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Mereka Oke, mereka mendasarkan itu dari agama. Sekarang coba ini saya lurusin dulu ya, abang, pemikiran Oke, abang Bang, yang oke. itu. Oke. Contoh, abang jual anak abang atau jual istri abang untuk bersundul, untuk dapat duit. Di mana nggak bener ya, bang? Secara ateis ya. Motivasinya dalam ilmu hukum ya, di dalam hukum dimanapun itu patokannya adalah niatan. Kalau niatnya buruk, Untuk menghasilkan. gimana untuk ya menghasilkan uang dengan yang salah. Menurut saya itu Loh, adalah salah dari mana? Kan abang ateis. aku mengatakan aku Kristen loh, bukan ateis. Bukan. Kalau abang ateis, kan tadi abang bilang ateis pun tahu Oke, gimana maksudnya, norma-norma. artinya begini, tidak ada standar dalam ateis kan begitu, tidak ada standar baik dan Betul. buruk, ya kan begitu. Betul. Tapi karena saya sebagai orang Kristen yang menurut saya itu adalah secara hati nurani itu tidak benar dan tidak Nah, baik. berarti Karena ateis ada standar. menyandarkan norma mereka berdasarkan agama kan? Ujung-ujungnya seperti itu sih, mau nggak mau. jadinya kan Nah, begitu. double standard kan? Oke. Berarti mereka nggak punya norma ini, nggak punya moral kompas. Bang Jibril tahu nggak? Itu satu. Tunggu sebentar, Masa. Dia ada dua pertanyaan tadi soal poligami. Soal poligami dan soal yang di bawah umur. Soal poligami, Bang Santo, kita kalau menolak, abang kan menolak nih poligami. Kita kalau menolak nggak bisa setengah-setengah, bang. Kita tolak sepenuhnya, betul nggak? Setuju nggak kita di situ? Setuju. Oke, jadi di Norwegia, di New Zealand dan beberapa negara itu ada perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan. Jumlah laki-laki, contoh di Norwegia itu ada 6 juta perempuan, lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Menurut abang, kalau abang menolak poligami, 6 juta perempuan itu diapain, bang? Bang? Mas Santo? Tadi Lagi kan ada anaknya. Bang Jibril kan menyebut ateis ya. Faktanya di penjara itu nggak ada ateis masuk penjara loh. Gimana? Di Karena penjara statistiknya nggak ada mereka, ateis loh. masih rendah banget. Berapa persen sih orang ateis? Karena statistiknya sama kayak orang Hindu sama Buddha, statistik mereka di penjara lebih dikit karena mereka lebih dikit persentasenya. Iya, abang cek penjara tuh di lapas Cipinang itu nggak ada orang ateis loh, orang beragama semua itu. Iya itu Bang statistiknya. Kojiro nggak ngerti statistika. Gini loh, semakin sedikit jumlah orangnya. Contoh nih, aku nih ateis satu-satunya di dunia. Maka bisa dikatakan nggak ada orang di penjara kalau bukan aku yang masuk penjara. Nah gitu loh maksudnya Bang Kojiro. Semakin sedikit kuantitasnya, semakin kecil kemungkinan untuk masuk di situ gitu loh. Karena dia kuantitasnya kecil dikit gitu loh Bang. Oke, ini saya mau nambah bentar. Jadi gini, poligami itu kenapa kau boleh di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran? Karena memang contohnya ya, Nabi yang paling banyak istri itu pertama Nabi Salomo, kedua Daud. Karena saat itu memang selalu berperang. Misalnya Daud istrinya 100, 1 Samuel 25:43, 1 Samuel 27:3, 1 Samuel 35, 2 Samuel 3 ayat 1 sampai 5, 2 Samuel 5 ayat 13. Kalau Salomo 700 istrinya, 1 Raja-Raja 1 ayat 3. Nah, kenapa boleh poligami? Karena coba, misalnya orang kalau berperang kadang-kadang ribuan yang mati. Nah, misalnya misalnya 10.000 yang perang, yang mati 5.000, 2.000 yang punya istri, berarti berapa janda itu? Maka dalam ajaran Samawi justru adil, gitu loh. Nah, terus di zamannya Nabi Muhammad dibatasin, tidak boleh lebih dari 4. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa tidak 1 dapat 1 saja? Karena ada hadis lagi. Nanti di akhir zaman perempuan itu lebih banyak 1 banding 5.
Ya. Sehingga kalau poligami langsung dihabiskan, ya tidak adil juga sebenarnya secara akal. Ya, karena di hadis itu nanti di akhir zaman ibaratkan puluhan banding satu nanti. Lalu secara akal, tahta dari mana laki-laki lebih banyak? Coba, peperangan itu mulai dari zaman Romawi, bahkan mulai dari zaman Daud, Salomo. Itu berapa juta itu yang mati? Itu siapa yang mati? Laki-laki. Karena laki-laki yang berperang. Yang nakal-nakal masuk penjara, preman-preman, anak muda yang mati di TV-TV, kebanyakan laki-laki. Karena mereka... Sebentar Bang Tahta, aku jadi bingung nih. Standar adil itu seperti apa jadinya kalau masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan? Sekarang, misalnya perempuan 5 banding 1. Terus tidak ada poligami. Kira-kira, kata Bang Jibril tadi, andai kan ini berarti perempuan lebih banyak. Nanti gini, aduh saya tidak menikah, udah habis pasanganku misalnya. Kan tidak adil juga. Nah, jadi gini, kalau bahas poligami itu gini loh. Kecuali di Bible dilarang poligami, Al-Quran kau memperbolehkan. Baru kalian nyerang kami, tidak masalah. Tapi ternyata dalam Bible malah lebih parah, nggak dibatasin. Justru Al-Quran ini membatasi. Masna wa sulasa wa ruba. Seharusnya orang perempuan ini bersyukur adanya Islam itu. Andai kan tidak ada Islam, berlaku loh tidak terbatas itu. Menikah itu, poligami itu. Untung ada Al-Quran, dibatasi sampai 4, tidak boleh lebih. Artinya tidak adil itu menurut standar karena perempuannya lebih banyak. Jadi yang tidak adil, yang merasa tidak adil itu perempuannya atau laki-lakinya, Bang. Sorry, aku jadi gini loh. Standar adil itu dilihat dari apa kalau begitu gitu loh. Ya makanya, coba ini secara akal lah dulu ya. Kalau perempuannya banyak, laki-lakinya sedikit, misalnya nikah ini diartikan 1 dapat 1, lalu sisanya wanita yang banyak ini gimana? Apakah hanya berzina saja? Gini Bang, jadi jatuhnya begini, apakah standar adil itu dari Tuhan yang menciptakan atau dari manusia? Kalau Tuhan mau tentang keadilan, artinya kan Tuhan bisa saja melahirkan lebih banyak laki-laki, bisa saja seperti itu. Jadi menurutku standar adil itu dari bisa, mana? kan kita lihat kenyataannya. Berarti ini mengesampingkan kuasa Tuhan dong berarti. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama ada. Tapi yang berperang laki-laki. Gimana? Lalu berapa miliar itu yang meninggal itu? Mulai dari zaman dulu. Apakah perempuan yang meninggal? Kebanyakan laki-laki yang berperang itu. Ustadz Tahta, itu Gimana? hoax Ustadz Tahta. Kalau dikatakan perempuan lebih banyak dari laki-laki itu hoax. Kita Loh. bicara data aja Ustadz Tahta ya. Sensus 2020 di Indonesia, jumlah laki-laki dan perempuan itu 1 banding 1. Nah, coba Bang Jibril, periksa Bang Jibril. Countries with more women than men 2025. Ini nama negaranya, ya. Habis itu ini Teman-teman di bawah tolong tap perbandingan. layar ya, supaya room ini tidak bisa di-report dan tidak bisa di ini. Tolong Ini perbandingannya, masa. Ini kalau ini perbandingannya. Kalau mau persentase, ini Rusia ini 1,1. 1,1 yang tadi lo pikir 1,1 ini. Itu berarti 53%. Kalau kita hitung Mas Aha, Rusia itu populasinya 143 juta. 1%-nya itu 1.400.000 berarti. Kalau 4% berarti hampir 7 juta perempuan doang. Jadi 1 banding lo itu, 1 banding berapa tadi? 1 banding 1,5. 1 banding 1,5-nya itu 7 juta bedanya. Paham nggak? Iya. Berarti ada setengah populasi laki-laki yang istrinya 2 gitulah ya. Ada 7 juta, enggak, gue nggak bilang kayak gitu. Gue bilang ada 7 juta perempuan di Rusia sekarang nggak bisa memiliki suami. Wow, OTW Rusia. Kalau ngikutin OTW Rusia saya Bang. Nah, enggak, ini Bang Santo tadi pertanyaan gue. Kalau menolak nih kan, contoh lah ya, lo menolak yang namanya poligami, betul nggak? Kita menolak secara kebutuhan, secara Nurani. keseluruhan. Nurani. Dan kita nggak bisa nolak setengah-setengah.
Patokanku masalah Nolak secara nurani lo tadi ya. keseluruhan. Pertanyaanku masalah nurani ya. Masalah akal baik dan buruk tadi lo. Betul. Nah, sekarang pakai akal baik dan buruk, Bang. Di Rusia sekarang 1,15 dengan persentase 53%,57. Mereka perempuan lebih banyak. 53,98 tadi itu kalau dihitung populasinya dari mereka 143 juta, ada 7 juta perempuan, Bang. Itu mau digimanain, Bang? Biarkan mereka menjual diri sampai mati atau apa nih? Kita tolak nih poligami nih, ya nggak? Gimana nih cara nyelesainnya? Dan saya rasa poligami bukan jadi solusi yang menjadi satu-satunya opsi Ya, sih enggak. menurut. Oke, jadi gimana cara nyelesainnya? Saya rasa Tuhan itu apa ya? Tuhan itu adalah maha segala sesuatu dan dia mampu menyelesaikan kalau masalah keadilan untuk hal itu Setuju. aja itu gampang. Tapi nggak harus Setuju. dengan solusi Jadi poligami, Bang. jadi Karena Tuhan ngasih kita masalah ini, Contoh beginilah. ngasih solusi juga, betul nggak? sebenarnya arah Tapi abang pertanyaanku- kayaknya Tuhannya cuma ngasih masalah doang, nggak ngasih solusi nih. Oh, kok gitu sih? Iya Itu kan? framing. Kalau agama saya Tuhannya menawarkan Jibril, solusi, Jibril. abang kayaknya Oh. enggak nih. Jibril, kau boleh serang aku. Janganlah kau bilang Tuhanku gak ngasih solusi. Iya Ajar dong. kali kau. Iya nggak? Coba solusi dari Tuhan Gini abang loh, apa? makanya gue bilang standar keadilannya itu dari mana? Dari Tuhan kah atau dari manusia kah atau hikmat manusia kah gitu loh. Itu Standar pertanyaan. standar Sekarang begini, adilnya itu sebentar, Bang mencukupi, Jibril. Bang. Oke. Standar adil itu mencukupi. Kalau gaji masih UMR mau bini 2, lo injek aja lehernya. Oh, jadi orang kaya punya hak untuk apa namanya? Ya Solomon bisa punya bini 700 kan karena dia raja, abangku ganteng. Enak juga masuk sini ya Islamnya. Ya, enggak gini Pak. Kalau Anda mengatakan Gimana Abang Kejiro? Tertarik Gini, nggak? gini. Bang Tunggu, Kejiro. tunggu. Iya kan dia punya bini 700, dia tajir melintir, Bang. Nah, kecuali ya sekarang gini loh, kalian bicara poligami seharusnya kami loh. Kok bisa nggak dibatasin itu dalam Bible itu? Kalau Islam masih enak, masih 4, dah boleh lebih. Dong, kalau di Bible dibatasi, kalau dalam Di perjanjian mana datanya? Di mana itu ajaran dibatasi? Yesus. Datanya di mana? Dengar. Ajaran Yesus itu menikah itu cukup 1 kali dan Ya, biarlah ada maut ayatnya mana? memisahkan. Ayatnya. Udah kami teliti itu penginjilan gratis ini, ayo. Di mana ayatnya? Ya, coba sekali aku sembari mencari, coba abang-abang lagi nih ya. Paling cerai nanti larinya, dilarang cerai, apa yang disatukan Tuhan itu cerai. Iya. Coba di mana Bang. dilarangnya? Bang Santo ini nggak pernah baca Alkitab ya. Poligami boleh bang itu. Udah jangan saling serang loh. Udah tinggal 2 saling serang lagi. Ya makanya seharusnya kami loh yang nyerang masalah poligami itu. Kok bisa di Bible itu tidak dibatasin sampai Enggak, Bang, sembari aku mencari data tentang itu, kemudian teman-teman di bawah coba, menurut teman-teman yang perempuan adil nggak kalau mau dipoligami? Ya, Coba ini kan makanya bicara berarti Bible lebih hati adil nurani, lagi. hati nurani Berarti- Bang Tahta. Sebentar Bang Tahta. Eh. Kalau cowok ini mungkin dia untung-untung aja kan dapat bini banyak. Masalahnya untuk perempuannya itu loh, adil nggak kira-kira? Nah, Silakan teman-teman di bawah. Adilnya itu tadi kalau dicukupi, Oke. Bang. Adil, Kalau adil, mau adil. UMR Yang perempuan di sini Caca yang jawab ya. Adil. Wih, adil ya? Adil karena hadiahnya gede dari Allah, surga tanpa hisab gitu loh. Gimana Bang Kojiro? Kita poligami lah ini. Bang Santo ini nggak tahu. ya enggak, bukan gini loh ya. Kecuali dalam Bible itu 1 dapat 1, harus itu. Baru nyerang Islam. Oh, di Bible-nya lebih parah. Ya, seharusnya kami, bagaimana perempuan? Coba, andai kan suamimu menikah 100, 200 boleh gimana? Baru seharusnya kami yang ngomong gitu itu. Karena kalau dalam Islam itu tidak boleh lebih dari 4 gitu loh. Kalau kalian 100, ada prakteknya Daud. 700, 1000 Salomo. enggak nih si Nggak bisa, Bang Kojiro Tata. Itu diajak kan si Nabi Kojiro Lut juga mau itu. diajak poligami, mobil masih Honda aja belaga loh. Gini loh. Nih kalau Hondanya Honda yang bagus ya nggak apa-apa Bang. Gini. Bagus dia Honda HR-V tahun 2022. Mahal itu Bang. Bang Santo tuh Iya, nggak tapi tahu. nggak cukup. Bang Santo tuh nggak tahu kalau kebanggaan muslimah itu menjadi istri kedua, karena istri Siti Hajar tuh istri kedua gitu loh. Oh, Siapa gitu ya. yang diajar sedikit? Lah iya kan memang Gitu iya. ya. Cara main Kojiro gitu ya. Lah iya. Oke. Gue catat lo, gue catat omongan lo. Siap.
Yakub istrinya 4. Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Musa juga poligami. Keluaran 18:2, Bilangan 12 ayat 1. Rehabian 17. Tuh, 17 tuh. Habis itu soal ini di bawah umur tadi, Bang Santo. Nyimak nggak nih? Nyimak dulu. Kalau di bawah Oke. umur itu kan zaman sekarang. Pokoknya Siti Aisyah itu 12 tahun serumah. Ya kalau jangankan zamannya Nabi, ibu saya 12 tahun. Kalau nenek saya 10, 11 gitu umur menikah itu. Apalagi di zamannya Nabi Muhammad udah biasa. Yang penting kalau dalam Islam udah balik. Ya, makanya masalah Siti Aisyah itu dengan Rasulullah itu khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan satu rumahnya ya. Kalau hadisnya itu ibaratkan tunangan 6 dengan 9 itu. Tapi satu rumahnya maksudnya seperti menikah biasa lah satu rumah. Itu 12 tahun. Kalau 12 tahun kenapa ibu saya masih hidup sekarang 12 tahun? Karena yang mengkritik zaman sekarang, loh kok bisa? Loh kok bisa gimana? Wong zaman ibu-ibu kita aja udah biasa kayak gitu. Yang kedua, karena ilmu. Allah sengaja menikahkan Siti Aisyah dengan Rasulullah karena dia seorang masih muda, cerdas, dan banyak bertanya. Akhirnya muncullah 2000 hadis lewat Siti Aisyah riwayatnya. Kalau Allah tidak menikahkan dengan Siti Aisyah, wong istri-istrinya Nabi itu malas bertanya, sungkan. Oke, tadi minta Fokus ayat bertanya. ya. Minta ayat masalah di Kristen dibatasi. Sebenarnya di banyak sekali sih. Di 1 Korintus 7 ayat 39. Baca dulu, baca. Seorang perempuan terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk menikah. Dan kalau Timotius 1 ayat 6, yaitu orang yang tidak bercela. Ya, tunggu dulu. Yang pertama gimana? 1 Korintus 7 ayat 39. Heeh. Seorang perempuan terikat selama suaminya hidup. Berarti nggak boleh diceraiin. Ya. Iya. Kalau Nah, selama hidup ya. Lalu Timotius 1 sama ayat 6, yaitu orang yang tidak tercela, suami dari satu istri. Sebab seorang penilik jemaat harus tidak bercela, suami dari satu istri. Itu syarat untuk jadi apa itu? Coba Jadi- apa namanya jadi- ayatnya? Coba jangan dipotong-potong. Coba apa? Titus 1 ayat 6. Titus 1 nomor 6 ayat tadi. Titus 1 nomor 6 yakni orang bentar nih. Kita baca dari perikope. 1 nomor 6. Salam. Wih, ada salam. Oh, surat ini ya. Tugas Titus di kereta. Syarat-syarat jadi bagi penatua pemilik jemaat. Ini syarat jadi pemilik jemaat, abangku. Harus sudah nikah. Itu contoh. Kalau Matius 19 ayat 3 sampai 6 juga coba ini Oke, aja lah. mana Matius lagi nih, kita lompat-lompat nih. Matius 19 ayat 3 sampai 6. Enggak, kalau 19, konteksnya 3 temanya sampai tentang 6. pernikahan, aku sebutkan beberapa temanya begitu loh. iya, mana yang bilang nggak boleh lebih dari satu tuh mana? Coba nih Matius 19:36. Nomor berapa nih? Baca 3 sampai 6 aja, Bang. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan untuk menceraikan istrinya dengan alasan apa aja? Jawab Yesus, tidak kamu baca bahwa ia akan menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya ini menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ini nggak boleh cerai, Bah cerai itu. nggak boleh nambahnya mana? Nggak boleh, Bang. Udah kan jelas. Dei mana? Kan dia jelas dikatakan apa laki-laki dan perempuan bersatu. Iya, jadi satu daging. Kalau misalkan Abis itu dia laki-laki ketemu dan- bininya yang kedua, dia Bentar. jadi satu daging juga. Nggak ada Bentar. masalah. Bentar. Di mana? Nggak boleh nambahnya. Laki-laki, kalau misalkan ada 3 istri bukan bersatu namanya. Apa namanya? Lah Trisam, Tuhan lo bertiga trisam. jadi satu. Masa Trisam. ini nggak boleh? Trisam namanya, Bang. tunggu. Kau bawa Tuhan lagi. Kau bawa Tuhan lagi, Jibril. Enggak, giliran Kau lo yang ya. bertiga boleh jadi satu. Yang ini yang bertiga nggak boleh jadi satu. Gue heran nih.
Lo poligami istri nggak boleh, poligami Tuhan lo bolehin. Heran gue nih. Mana ada poligami, kau ada aja kau. Kau serang Tuhanku terus. Heran kali aku sama Jibril. Ku pecat kau jadi malaikat Jibril. Poligami bini nggak boleh, poligami Tuhan boleh. Gimana nih, Ustaz? Iya, nggak bisa. Karena Oke, jawab aja Bang Jibril yang tadi. Bang Jibril tolong yang masalah hati nurani dan masalah berakal itu, yang masalah Oke. itu coba silakan. Soal yang di bawah umur ya. Oke, kalau di Al-Quran, di Islam itu kita Assalamualaikum, Iwan Villa. Kalau di Assalamualaikum Bang Iwan Villa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Moso ya? ini ini menurut saya itu lebih bagus daripada ini. Abang tahu Sefaria nggak? Bang Sando. Aman bang, aku lagi cari data bang. Nah, di Sefaria, nih abang nyimak dulu nih, lihat dulu nih. Di kalau kita buka hukum nikah mereka di kitab mereka Nida 44b, di sini dibilang seorang gadis berusia 3 tahun 1 hari yang dijodohkan oleh ayahnya dijodohkan melalui karena status halakah dari hubungan adalah hubungan dalam semua pengertian halakah. Jadi dalam keyahudian bukan nggak nunggu balik, tapi batita 3 tahun boleh dinikahin. Nah, tapi kalau abang buka lagi di Genesis 25 nomor 20, di sini dibilang Isaac was 40 years old when he took a wife Rebecca. Begitu kita baca lebih rincinya lagi, di sini dibilang bang, under the circumstances, no criticism can be leveled at Isaac for not getting married earlier. Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Nah, jadi di Keyahudian nenek moyangnya Tuhan Abang itu 3 tahun dinikahi. Nah, tapi kalau kita nggak usah lah menilai atau ngejudge orang-orang kayak gini bang. Abang tahu yang namanya life expectancy nggak bang? Belum. Nah, life expectancy itu kalau sekarang kita di abad 20, life expectancy itu artinya apa sih? Life expectancy itu artinya Angka harapan hidup. angka harapan hidup. Jadi kalau saya cari tahu bang, angka harapan hidup abad 20 itu di sini dibilang sekitar 70-an. Ya. Angka harapan hidup di abad 20 itu 70 tahun. Nah, abang tahu nggak angka harapan hidup di abad 6 bang? Angka harapan hidup di abad 6 nih, life expectancy 6th century, abad 6 itu 30 bang. Dikit sekali ya. Jadi umur 15 tahun bang itu udah paruh baya bang. Itu tidak sesuai dengan Alkitabiah ya. Hah? Karena ini bang, Makanya aturannya jangan di umur, tapi aturannya di balih. Kalau udah dapet, kalau laki-laki udah balih, udah dewasa, makanya boleh nikah. aturannya di umur bang. Kenapa? Karena di Imamat 27, dikatakan usia dewasa untuk laki-laki dan perempuan itu umur 20 tahun bang. Dia Nah, cacat berarti. siapa cacat? Ya itu, angka lo bukan. Imamat itu kitabnya keluar tahun berapa?
Ya berarti kan ini lebih lama daripada apa? Daripada abad ke-6 kan? Itu Oh, 2000 Book of tahun, 2000 Kalau tahun kita- zaman Yesus, sebelum Yesus lah Iya. Bang. Udah lebih 2000, lama. oke. Bang. Oke, life expectancy 20 before century. Life expectancy-nya 30 ke 40. Imamat ini tentang membayar nazar kok nikah di mana sih? Iya, Iya, Bang emang Moto. mereka Itu kadang-kadang kan ada klasifikasi umurnya, Bang Moto. Iya, tapi nazar itu. Lah iya, itu Kok lah dikatakan. iya? Lah, usia 20 tahun itu yang membayar nazar paling tinggi kan, Bang? Berarti dia yang Ah, ah. iya, berarti dia kan paling mahal. Jadi Beda, nazar sama mahar itu beda. iya, maksudnya aku kok ini loh, diklasifikasi umurnya itu loh, Bang. Nih. Dikatakan umur 20 itu yang paling tinggi. Abad 20. Enggak, itu justru ngaco Bang malah. Di 20 abad sebelum Masehi, life expectancy-nya itu 30. 20 ke 30. Berarti salah tuh kitab lo. Itu nazar sama mahar beda. Masa Iya, fokusnya itu kan diklasifikasi umurnya loh, Bang. nazar sama mahar beda? Iya, maksudnya itu kan Ya udah, kenapa dibawa ke dalam nazar, dibawa dalam pernikahan itu apa urusannya? iya, artinya usia 20 itu Nasara itu kan paling tinggi tuh, ya kan? Paling tinggi. Iya, terus Ya. Iya, artinya ini usia 20 sampai usia 60 ini adalah usia produktif gitu loh. enggak ada urusannya sama pernikahan. Imamat 27 nomor 3 perikopnya tentang membayar nazar. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Nggak ngaruh, ini malah menguatkan bahwa perempuan itu setengah dari laki-laki. Nggak pakai gitu, enggak. Ya, Ini masalah walaupun- nazar. Ya walaupun setengah, Bang, tapi kan 5 tahun sampai 19 tahun kan, Bang? Betul? Enggak ada hubungannya sama pernikahan, ganteng. Ya, dari situ ini, Bang, kita kelihatan itu usia dewasa. Kelihatan apanya antara nazar sama mahar beda sih, Arfi 2002. Beda. 2022, sorry. Oke, gitu. Itu kan dikatakan 20 sebelum Masehi usia rata-rata itu 30 tahun ya. Enggak, ini bab ini mengatur tentang pernikahan atau tentang nazar? Itu mengatur tentang klasifikasi umur, Bang, di mana Klasifikasi umur untuk apa? jadi balita, anak-anak, dewasa, tua gitu loh. Ada klasifikasi. Jadi balita itu sampai 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Balita sampai 5 tahun. Anak-anak dan remaja itu 5 sampai 20 tahun. Dewasa 20 sampai 60 tahun. Lansia mulai 60 tahun. Itu klasifikasi, Bang. Gini, cara kalian memframing satu ayat itu persis dan tepat. Bagaimana cara kalian memframing Yesus itu jadi Tuhan? Ini nggak ada hubungannya sama dengan pernikahan, nggak ada. Nggak pakai ada, Jelas nggak banget, gitu. itu jelas banget, Bang. Apa mana nikah di sini? Mana pernikahannya di sini? Di gini, Bang. Itu kan ada 4 klasifikasi kan. Balita, anak-anak remaja, dewasa, dan lansia. Ini tentang pernikahan bukan? Ya, di antara 4 klasifikasi itu nilai yang paling tinggi yang usia dewasa kan, Bang, yang mulai dari 20 kan. Benar nggak? Iya, tentang nazar. Ini apa ini? Iya, artinya, Bang, tafsirannya usia dewasa itu dimulai dari 20. Ini senada dengan bilangan 1 angka 1, Bang. Enggak, ini kita imamat 27 dulu. Ini tentang pernikahan iya atau bukan? Bukan. Ya udah selesai, lanjut Bang Jip. Kenapa harus berlama-lama? Klasifikasi umurnya. Tapi sorry Bang Kojiro, itu udah jelas sih, bukan tentang pernikahan. Kalau undang-undang di perkawinan Emang- di tahun 1974 usia minimal laki-laki 16, perempuan 19 tahun, Bang. Kenapa nggak ngambil dari teman-teman Muslim? Karena Indonesia kan mayoritas Islam tuh. Kenapa kok malah di dalam undang-undang dibikin batasan malah 16 sama 19 untuk laki-laki? Life expectancy, Bang.
setiap generasi, setiap abad, life expectancy itu berubah-berubah. Di abad 17, di abad 16, di Amerika sampai sekarang itu nikah minimal mesti 12, Bang. 100 tahun yang lalu di Inggris itu nikah masih 8 tahun, Bang. Minimal age-nya. Jadi dari life expectancy. Kalau aturan negara itu dari life expectancy. Sementara dari ajaran Islam kita nggak berubah dari 14 abad yang lalu. Sejak Bali. Buktinya itu Daud meninggal 70, Salomo 70, Musa 120. Itu bukan nabi lo, masa udah heboh banget tuh dari tadi. Lah kan Islam juga mengakui nabi kalian juga tuh. Nabi kita memang mereka Muslim, mereka Tuhan yang nggak kelihatan, Tuhan lo kan kelihatan. Nggak ada, enggak, mereka itu mengimani Ishak yang akan dikorbankan, kan bukan Ismail. Mereka bukan Islam. Tuhannya nggak kelihatan. Tuhan lo kelihatan nggak? Ya, nggak kelihatan, tidak bukan. Udah sekut, ya udah sekut. Bukan berarti tidak berwujud. Udah Bang. sekut, diam. Beda berarti. Magro memang. Gini, Bang Santo, serang lagi. Apa lagi? Udah kejawab tuh life expectancy belum? Untuk survive-nya manusia untuk bertahan hidup kah begitu maksudnya? Aku nggak buka soalnya. Life expectancy harapan hidup di abad 20 ini umur tuh rata-rata meninggal di umur 70. Tapi di abad 6 umur rata-rata orang meninggal tuh di 30 ke 40, Bang. Jadi sekarang kalau kita ngelihatnya di umur life expectancy kita di 70, umur 35 itu separuh baya, Bang. Jadi nikah di umur 20 ke 30 wajar. Nah, tapi kalau life expectancy-nya Bang potong ke 30, paruh bayanya itu 15 tahun, Bang. Jadi wajarnya nikah umur berapa, Bang? Paruh baya itu dari 50 sampai 59, Bang. Itu paruh baya. Ini emang masalah sekali ngomong, gua piting leher lu ya. Bener ini nggak nyambung emang bener. Aku sebenarnya takut untuk bertanya karena ujung-ujung pertanyaannya malah nyerang aku, Bang. Enggak, gue janji nggak nyerang balik. Enggak. Apalagi tadi nyerang Tuhanku nih. Oh, Tuhanku poligami aja. Anjir, Enggak. kamu poligami anjir. Iya. Lo poligami Tuhan, bukan Tuhan lo poligami. Iya. Lu istri lebih dari satu heboh, Tuhan dari lebih satu santai tenang. Tapi jagoan Tuhanku, Bang. Dia 3 lawan 1. Oh iya, kalau soal ini, wah Tuhan Ya, lo berani gerombolan keroyokan. Tuhan ya kan? Itu Tuhan apa boyband rame amat. Oh, berani keroyokan lawan Islam. 1 lawan 3. Tuhan banyak bangga itu loh, heran. Usaha banyak keren, Tuhan banyak bingung. Tuhannya 1, sesembahannya 3, itu yang betul. Bodoh amat, gua nggak ngurus. Ada berapa yang lu sembah? Mampus, sembahannya 3. Ada berapa yang lu sembah? Padahal kitabnya satu ya, Bang Moto ya. Iya, Tuhannya banyak. Kalau Tuhannya bilang, masalah Tuhan tuh gimana ya? Aku untuk ranah imanku ya. Jadi aku nggak terlalu, kalian mau bilang 3, aku nggak terlalu gimana gitu ya. Karena kan kita kan beda iman. Tapi aku hargain itu nggak apa-apa. loh, 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Itu ada berapa yang memberi kesaksian? Saksi, Bang. Gimana sih? Iya, sebab ada 3 yang memberi saksi. Siapa aja itu? Apa, Anak dan Roh? Bapak Tuhan bukan? Bang Tuhan. Santo. Tuhan. Roh Tuhan bukan? Tuhan. Anak Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 Tuhan. Nah, ya udah, Tuhan 3 selesai. Aman. Gak apa-apa orang dia bilang dia keren kok 3 mau. Gak apa-apa udah. Insya Allah dia nyembah gantungan kunci nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Coba ayo apa serang lagi Bang. Apa yang lu mau tanyain soal Islam? Ini bukan menyerang sih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menurutku secara hati nurani kurang bisa diterima. Oke, apa lagi?
Bang, ini anaknya jauhin dulu bang, nanti takut ke Bennett abang ada salah anak kecil. Iya, makanya aku sering mute ini gara-gara ini lagi. Divine Boy Band. Divine Boy Band. Divine Boy Band. Apa boy band itu? Boy band itu adalah grup pop yang dikumpulkan oleh beberapa laki-laki yang memainkan musik dengan gambaran yang menarik. Waduh, sama nih. Ada yang di atas. Karena bang ada yang- hukumnya ketika saudari-saudari kita yang muslim itu mengidolakan orang-orang kafir bang, gimana tuh bang? Ya. Mendingan kita ngomongin Tuhan dulu deh daripada ngomongin Vicky. Kalau ngomongin Tuhan aku takut dihujat nanti Tuhan ku bang, dibilang poligami gak enak aku. Bukan poligami, politeis. Enggak, soalnya abang tuh Jibril yang bilang mendingan gua poligami pada lu, Tuhan lu poligami. Enggak kan? Enggak. Lo poligami Tuhan lo. Oke lah, oke. Mending bahas itu bang, gimana kalau teman-teman muslimin cewek-cewek Islam yang mengidolakan orang-orang kafir itu gimana bang? Terus kemudian penggunaan barang-barang yang dipakai dan itu buatan orang kafir, bukankah itu namanya kita menyekutukan diri dengan orang-orang kafir? Gini Bab Bang, muamalah itu nggak ada masalah. pertanyaannya gini, Bedakan bab muamalah itu dengan bab ibadah itu beda. bagaimana hukumnya membeli sajadah pakai diskon Natal? Nah itu Kalau kebetulan memang pada saat dia beli, memang dia mendapatkan diskon itu, bukan sengaja. Gue mau beli pas momennya anak Theos lahir tanggal 25 Desember, gitu kan? Tanggal Itu nggak 25 masalah. itu orang Katolik yang kasih tanggal 25 itu. Enggak, pertanyaannya kadang-kadang lo pikir itu diskon apa namanya? Lahir Theos lo karena gereja lo mau ngasih Subsidi. subsidi. Iya, Kojiro. Kagak, itu memang Kojiro nggak bisnis bisa dodol. gitu. Ini namanya juga itu marketing Kojiro. Kadang-kadang Nggak nih apa-apa pertanyaannya itu. ngadi. Jangankan kau, itu di hari Lebaran juga kita dapat korting kok. Betul nggak Bang Jibril? Betul. Lo Balikin makan sirup lontong gue. lagi. Balikin sirup gue. Gratis lagi. Gua kalau Dok kemarin Marjan, Lebaran gua. dapat 2 kilo, gua ikut motong sapi, bukan motong lehernya ya, tapi motong bagi-bagi ya. Itu dapat 2 kilo gua. Ya nggak Belum apa-apa lagi dong. bulan puasa lo pada ngambilin takjil. 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 Ya beli tuh Bang, bukan ngambil itu. Iya, sama aja. Tapi lu beli Di jam pinggir 3. jalan kan enggak, yang di jalan Tapi banyak yang ngasih botol takjil. air aqua, kurma. Lo ambil Betul. juga tuh kan? Ada Bang. Ya udah takjil, Bang. gratis itu kan. Bicara Pakai takjil bilang itu kalau enggak lagi. sore-sore aku jalan tuh kan. Hmm. Aku nih kan ya, aku langsung ini tahu nggak pakai baju-baju warna-warna muslim gitu. Alhamdulillah, matur nuwun. Itu kan karena aku tinggal di Jawa ya. Matur nuwun, masya Allah gitu. Saya sih. Udah dapet THR enggak lo? Dapat juga Bang. Ya udah tuh. Masih mending lu dapat kayak gitu-gitu. Gua kalau misalnya beli pas saat Natal, Udah memang paling aman deh negara Islam. diskon aja, kecuali kalau gratis. Diskon tetap ujung-ujungnya bayar. Enggak, diskon Natal gue nggak pernah pakai diskon Natal. Apaan diskon Natal? Enggak, dalam kasus tadi siapa nama Saha ini. Itu loh. Tetap aja kita bayar. Kalau mereka dapat dagingnya gratis, takjil yang pinggir jalan gratis, nggak perlu ngeluarin duit. Diskon tetap aja bayar. Ya pertanyaannya itu tadi Bang, masalah contoh nih penggunaan ciptaan-ciptaan kafir kayak pesawat, telepon, TikTok. Muamalah itu nggak masalah, Bang. Nggak masalah ya. Itu bukan Nggak menyekutukan diri dengan orang kafir kan, bukan kan? Menyekutukan apa? Maksudnya apa ya? Menjadi serupa dengan orang kafir kan tidak ya? Oh, itu dalam bab ibadah. Tasbih itu, tasyabuh itu dalam bab ibadah. Nggak ke sana Bang larinya. Ini aja ada Ustaz Tata mungkin bisa jelasin lebih gamblang Ustaz. Iya, gimana Bang Moto? Iya tadi Ustaz ada pertanyaan itu Ustaz mengenai tasyabuh Ustaz.
Saya ngantuk udah dari pagi nih. Nah, kamu tuh. Iya, itu sudah. Ah, belum. Tidur ya. Oh, tuh kan. Silakan Ustaz mengenai tasyabuh Ustaz. Iya, tentang apa? Kalian boleh kenapa? Oke. Jadi dalam Islam itu, dalam muamalah itu bebas. Tapi dalam hal yang mencakup akidah tidak boleh. Jadi batasan dalam Al-Quran itu kalian bersosial, jual beli, menggunakan apapun boleh. Mau muslim atau tidak. Yang nggak boleh itu dalam hal akidah. Nah, tasabuh yang diharamkan itu gini. Misalnya Valentine misalnya. Kok kita ikut-ikutan merayakan? Padahal itu kan Pastor Valentino itu kan matinya itu kan. Nah, kita kalau ikut-ikutan baru itu lari ke tasabuh itu. Tapi kalau jual beli ya menggunakan produk kafir tidak masalah. Gitu loh. Jadi ada penjelasan yang nggak langsung, oh kamu kok menggunakan ini kan tasabuh, nggak gitu dalam Islam itu. Ada dalilnya semua. Ya gitu. Itu singkatnya. Gimana? Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Jadi di situ dalam hal muamalah itu kayak jual beli atau bersosial. Itu tidak masalah menggunakan. Kan tidak ada hubungannya dengan akidah, dengan agama.